Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada walau kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Alhamdulillahi ala kulli ni'matil lati an'amallahu alaina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam pada bab 2, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jadi nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu tentang materi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Oke, selanjutnya minuman keras atau khamar. Apa itu minuman keras? Jadi minuman keras itu dalam bahasa Arab disebut sebagai al-khamru. Al-khamru atau artinya menutupi. Ya, menutupi dari apa? Yaitu menutupi akal. Karena pada hakikatnya khamr adalah minuman yang memabukkan atau minuman keras. Nah, kemudian khamr ini dijadikan nama bagi segala sesuatu yang memabukkan. Minuman keras ini adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan. Nah, dan etanol ini sendiri diproduksi dengan cara fermentasi baik dari biji-bijian, buah, maupun sayuran. Jadi, pada hakikatnya khamr ini adalah segala sesuatu, baik itu minuman ataupun makanan yang dapat menutupi akal atau dapat memabukkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang khamr ataupun melarang sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, salah satu dalil yang menjelaskan tentang larangan khamr ini ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, dan berjudi, wal ansabu, dan berkurban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan panah, rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, Islam ini melarang keras umatnya untuk mengonsumsi khamr atau minuman keras, narkoba, dan juga sejenisnya. Jadi teman-teman, yang disebut sebagai khamr itu bukan hanya minuman keras yang kita ketahui saja, tapi termasuk narkoba itu termasuk ke dalam minuman keras. Karena apa? Kembali lagi pada pengertian awal bahwa khamr ini adalah segala sesuatu yang menutupi, yaitu menutupi pada akal. Nah, kemudian seperti dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Islam itu melarang sesuatu itu pasti ada tujuannya, dan tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Ada beberapa dampak atau akibat
daripada orang yang meminum khamr. Ini yang pertama adalah gangguan mental. Kemudian dapat merusak daya ingat. Kemudian para peminumnya itu bisa mengidap beberapa penyakit seperti sirosis hati, kemudian gangguan jantung, gastrinitis, dan sebagainya. Bahkan bisa menyebabkan kanker, kemudian paranoid, dan juga keracunan atau mabuk. Jadi ada banyak sekali dampak negatif yang diakibatkan dari minum khamr ini. Oke, jadi teman-teman, orang yang pertama kali bertanya tentang dalil larangan minuman keras adalah sahabat Khalifah Umar bin Khattab yang sering kita kenal sebagai seorang khalifah yang tegas. Jadi sebelum masuk Islam, Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan seorang pemabuk. Bahkan sampai satu hari itu beliau mabuk bisa sampai 5 kali. Nah, kemudian setelah masuk Islam, beliaulah yang pertama kali bertanya kepada Rasul tentang larangan minuman keras ini. Hingga turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 125 dilanjutkan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang sudah kita bacakan sama-sama tadi. Oke, selanjutnya ada banyak sekali macam-macam minuman keras atau khamr yang sering kita dengar, yaitu diantaranya ada bir, brandy, wine, vodka, ada whisky, dan masih banyak lagi jenisnya. Dan narkoba itu merupakan jenis khamr juga, jenis minuman keras juga. Oke, selanjutnya kita sudah sama-sama mengetahui dampak negatif dari minuman keras, maka dari itu kita harus berusaha untuk menghindari agar kita tidak terjerumus ke dalam mabuk-mabukan atau ke dalam minuman keras tersebut. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, yang pasti adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, jangan pernah mencobanya walaupun untuk iseng atau alasan lain. Nah, kecuali atas perintah dokter atau alasan medis. Nah, kemudian kita harus memilih pergaulan, jangan sampai kita terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, ke dalam pergaulan yang di dalamnya itu terdapat orang-orang yang suka minum minuman keras. Kemudian kita pilihlah kegiatan yang sehat, kegiatan yang positif, sehingga kita bisa terhindar dari minuman keras tersebut. Kemudian kita juga harus menggunakan waktu dan tempat yang aman. Contohnya, untuk para remaja nih, kita lebih baik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga daripada kita harus mencari tongkrongan yang tidak baik di luar sana. Kemudian selalu menjadi pribadi yang baik, selalu berusaha untuk jadi pribadi yang lebih baik, bertindak positif, dan bertanggung jawab untuk menjadi sosok yang ditauladani. Nah, kemudian tentang judi. Nah, judi itu adalah suatu permainan ya yang di dalamnya itu terdapat taruhan. Itu adalah pengertian umumnya. Nah, jadi judi ini dalam bahasa Arab disebut al-maisir, artinya mudah, yaitu mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah. Nah, menurut Imam Syaukani, judi itu adalah setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta milik orang lain atau merugikan orang lain. Jadi, judi itu adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang ini akan diuntungkan dan yang kalah akan dirugikan. Nah, di antaranya dampak judi ini ada banyak dan Islam itu melarang judi. Salah satunya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang sudah kita bacakan sama-sama tadi, ya. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, dan judi. Jadi, khamr dan judi ini merupakan perbuatan setan, merupakan perbuatan keji yang harus kita hindari. Di antara dampak judi ini ada banyak. Yang pertama, kehancuran rumah tangga. Bisa kita lihat ya di lingkungan sekitar kita teman-teman bahwa orang yang kecanduan judi ini keluarganya kebanyakan itu tidak harmonis. Kenapa? Karena
anggota keluarganya itu terlalu terobsesi untuk bermain judi tersebut. Kemudian bisa merusak iman, mendorong kita untuk berlaku syirik, melalaikan ibadah, kemudian menghabiskan waktu dan uang kita untuk hal-hal yang tidak baik dan dibenci oleh Allah. Kemudian membuat kita itu malas bekerja dan berdoa, malas untuk berusaha. Dan termasuk ke dalam perbuatan syaitan sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Nah, bagaimana cara menghindari judi? Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah. Kemudian berusaha mempelajari tentang bahaya judi, kemudian membaca Al-Quran dan mentadabburinya, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat, dan jangan sampai kita sekali-kali mengunjungi tempat perjudian. Nah, itu tadi tentang judi. Selanjutnya tentang pertengkaran. Apa itu pertengkaran? Pertengkaran ini adalah suatu tindakan ekstrim yang terjadi antara dua atau lebih orang akibat permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan berbagai pihak itu menjadi tidak akur. Dalilnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalik fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, kemudian ada dampak pertengkaran, itu diantaranya bisa menimbulkan fitnah yang diawali dengan adu domba, dengan saling menjelek-jelekan, kemudian akhlak menjadi buruk, mendatangkan musibah, dan bisa memutus tali silaturahmi atau tali persaudaraan. Kemudian menjadi orang yang sesat, ya. Kemudian cara menghindarinya bagaimana? Yaitu dengan tidak memulai pertengkaran, dengan saling mengejek, tidak mudah diadu domba, kemudian selalu saling mengalah, dan juga tidak memilih teman dengan menyudutkan teman yang lain. Nah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini tentang khamar, judi, dan pertengkaran. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Benarnya itu datangnya dari Allah, salah itu datangnya dari saya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.